Berbagai tantangan ekonomi telah menanti pasangan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Meski struktur fundamental ekonomi dalam negeri terhitung kuat, namun sentimen internal dan eksternal harus dicermati dengan seksama. Tantangan perekonomian yang tidak mudah telah menanti pasangan presiden dan wakil presiden yang akan memegang tongkat kepemimpinan periode 2019 hingga 2024. Dalam 5 tahun terakhir, data indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang terbilang masih positif di tengah hantaman sentimen internal maupun eksternal. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya berhasil ditekan ke single digit, yaitu 9,6% per September 2018. Dalam 2 dekade, jumlah penduduk miskin berkurang dari 47,97 juta orang menjadi 25,67 juta orang. Tingkat inflasi dilaporkan stabil di kisaran 3% dalam 4 tahun terakhir, setelah sempat melonjak ke level 8% pada periode 2013 dan 2014. Meski demikian, bukan berarti tidak ada tantangan yang menghadang. Salah satunya terkait kualitas sumber daya manusia, terutama di era industri 4.0 dan digitalisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mensinyalir ada kesenjangan 600.000 tenaga kerja per tahun antara kebutuhan industri serta ketersediaannya. Kesenjangan ini bahkan diprediksi bisa mencapai 9 juta tenaga kerja di tahun 2030. Penciptaan tenaga kerja berkualitas tidak bisa dianggap enteng, karena data BPS menunjukkan 40,69% tenaga kerja per Agustus 2018 hanya berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Sementara yang berpendidikan diploma hanya 2,78% dan yang berpendidikan universitas 9,4%. Tantangan juga datang dari neraca transaksi berjalan, yang mencatatkan defisit akibat defisit pada neraca jasa, serta menurunnya kinerja neraca perdagangan barang yang tertekan lambatnya pertumbuhan ekspor. Di tahun 2018 lalu, defisit transaksi berjalan menyentuh 3% PDB sejak kuartal 2. Di kuartal 4, defisit bahkan mencapai 9,1 miliar dolar atau 3,57% PDB. Sepanjang tahun 2018, defisit transaksi berjalan dilaporkan 2,98%, hanya tipis di bawah batas aman 3%. Di tahun 2019, angka defisit ditargetkan bisa ditekan ke 2,5%. Optimalisasi potensi ekonomi juga berpotensi dihadang gejolak global. International Monetary Fund memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk yang ketiga kalinya dalam 6 bulan. Ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,3%, laju paling lambat sejak krisis keuangan 2009. Salah satunya karena eskalasi hubungan perdagangan internasional yang juga bisa mempengaruhi upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Ini juga akan menjadi tantangan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi masih berhasil dijaga di level 5%, meskipun memang di bawah target APBN akibat besarnya sentimen ketidakpastian global.